Yes. Daud ini dia mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya, bahkan mau dibunuh oleh Saul. Tapi Daud ini menyadari betul bahwa orang-orang benar itu dilindungi oleh Tuhan. Maka Daud memberikan pesan yang sangat luar biasa. Orang-orang benar itu bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah. Ya. Beria-ria di hadapan Allah. Bukan beria-ria karena kita punya banyak, ya mungkin harta, banyak uang, dan lain sebagainya. Tetapi beria-ria di dalam Allah, bahwa Allah itu sumber segala kehidupan, yang telah menolong, yang telah membela, yang telah melindungi, di mana kita harus bersukacita dan beria-ria di hadapan Allah. Itu yang menjadi kekuatan bagi orang yang benar. Ya, kekuatan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mungkin itu Pak Sam. Terima kasih. Oke, jadi selalu happy ya, bersukacita. Joy in the Lord, ya, bersukacita dalam Tuhan. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Dakemo. Pak atau Bu Lili boleh, Mbak Dar boleh, silakan. Mbak Sri boleh. Kita diskusi. Dar. Mas 67 yuk. Atau 68, 69 silakan. Ya. Oke, dikit nambahin ya Pak. Daud ini orang yang dia seorang raja, dia seorang yang besar, seorang yang sibuk, bahkan dia itu seseorang yang juga selalu dikejar-kejar orang, mau dibunuh ya. Dia itu pokoknya orangnya apa ya? Kalau mungkin kita di posisi dia juga sulit ya, dikejar-kejar tiap hari, mau dibunuh. Terus dia itu juga harus ngurusin rakyatnya yang banyak. Dia juga harus berperang. Dia harus pokoknya banyak hal. Tapi dia itu selalu menyempatkan waktu untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Itu luar biasa, dia mempersembahkan waktunya ya. Dia luar biasa. Ya, kita bisa mengambil teladan dari Daud ini bahwa setiap hari kita datang kepada Tuhan untuk mengucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sedikit Pak Sam, saya mau maksudnya sedikit keluar sedikit dari teks ini ya. Kadang pas kita duduk diam di hadapan Tuhan itu, ya firman Tuhan kan mengatakan kalau bisa bahasa roh gitu ya. Maksudnya kalau kita tidak bisa mengungkapkan kata-kata kita ya, tapi kita ingin berdoa sama Tuhan ya. Terkadang kita masuk kita langsung bingung mau berkata apa, tapi langsung berbahasa roh gitu. Seperti itu kan, maksudnya saya tanya gitu. Kita nggak apa-apa ya, maksudnya kita duduk diam, kita bingung, tiba-tiba nangis mau mengungkapkan apa, terus kita hanya bisa berbahasa roh gitu. Berbahasa roh saja, tidak ada kata-kata seperti ini, bisanya berkata-kata bahasa roh. Tapi di hati ini kita curahkan lewat roh bahasa yang tidak kita ketahui. Saya hanya itu maksudnya. Kok putus-putus ya? Oh, betul. Aku tanya. Ya, itu yang namanya roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, jadi ketika kita tidak bisa mengungkapkan kata-kata, roh itu yang akan menolong di saat-saat itu. Jadi itu bagian dari keterbatasan kita yang terbatas dengan kalimat-kalimat, tapi roh akan menolong kita itu.
Nah, waktu berbahasa roh itu kan ada keluhan-keluhan dan segala macam, ya, ada keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan, ada kata-kata yang tidak terungkapkan, ada keterbatasan bahasa. Disitulah Roh Allah menolong kita untuk berdoa, ya, dengan segala sesuatu yang tidak kita ketahui dengan kalimat, tapi Roh terus membangun kita. Nah, di situ biasanya akan ada damai sejahtera, bersukacita, walaupun kita tidak ngerti apa yang kita doakan, tapi itulah Roh yang membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, itu luar biasa. Ya, mungkin saya menambah sedikit Pak Sam ya, boleh? Ya, boleh. Mungkin ini khusus untuk Bu Parti, ya. Ayat yang ke-7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sedatang ke arahnya. Bu Parti semangat. Dan Allah memberikan tempat tinggal. Mungkin dalam keluarga aja sendirian. Ya, begitu. Ada Yesus, Pak. Bu Parti. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, memang saya sendirian di rumah. Bu. Dan ya terus menolong. Ya, hanya dengan Tuhan di rumah. Amin. Enggak sendiri, Bu ya. Oke. Mbak Sri, tadi itu ayatnya di Roma 8 ya, ayat 26 ya. Saya bacakan aja dah ya. Dasar roh. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi tadi waktu dalam kelemahan kita tidak berkata-kata, Roh membantu kita ya. Dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi itu saat ada kelemahan kita tidak bisa membangun kata-kata yang bagus, kadang-kadang itu yang terjadi ya. Kita di rumah ada berbahasa roh, bahkan kadang-kadang bisa sampai nangis luar biasa, itu karena Roh yang sedang membantu kita. Ya, hati kita bisa tersentuh, pikiran kita bisa lebih nyaman gitu ya di hadapan Tuhan. Oke. Lanjut silakan. Ya, saya ya. Ya. Ya, seperti yang dikatakan Sri tadi, memang benar, saya juga ngalami. Sering saya tuh untuk doa itu kadang saya tidak bisa apa yang saya ucapkan, apa yang saya harus doakan itu kadang hilang, enggak ada gitu. Jadi tapi ketika saya ambil waktu doa misalnya di rumah ya, doa masuk kamar saya doa, tapi saya juga bingung mau doa apa. Saya kadang mikir kok ada ya orang yang berdoa ngomong berjam-jam, maksudnya doa banyak, kok bisa saya kok enggak bisa. Nah, di situ saya ya pokoknya saya menyembah, memuji itu tapi untuk doa ucapan kata-kata yang banyak itu enggak bisa ya, enggak, maksudnya sering kehilangan ya, enggak ada. Nah, tapi di sini saya dapat di ayat di Mazmur 68 ayat yang ke-9. Bukan sambungannya tadi ya, tapi sambungan di ayat ini ya. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Di sini saya dapat ini bahwa ketika kita menghadapi masalah apapun, mungkin masalah ekonomi, saya kira semua pernah mengalami ya saat ekonomi kita di bawah, di posisi bawah ya, karena roda kehidupan itu memang berputar ya, kita pernah diizinkan ada di bawah dan pernah Tuhan juga mengangkat kita ya, tidak selamanya kita di bawah dan tidak selamanya kita di atas ya. Ketika kita posisi kita ada di bawah dan kita tetap bersyukur, kita tetap berserah pada Tuhan, kita yakin Tuhan akan pulihkan ya, maka suatu saat ya seperti hujan yang melimpah engkau siramkan ya, Tuhan menyiramkan hujan berkat yang melimpah, memberkati, memulihkan keadaan kita ya, seperti engkau Tuhan memulihkan
tanah yang gersang. Nah, ini ketika kita menghadapi masalah di posisi yang terendah dan kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, maka suatu saat Tuhan akan memulihkan keadaan kita, memulihkan tanah yang gersang menjadi subur, menyirami dengan hujan berkat yang luar biasa. Nah, ini yang saya dapat. Amin. Yo, silahkan yang lain. Oke. Di Alkitab kita ini ada kata yang jarang kita temukan, tetapi ada kalimat di ayat yang ke-17. Ya, itu ada kata menjeling. Tahu menjeling ya? Kata menjeling cemburu. Ya, apa artinya itu, Pak? Maka kamu menjeling. Menjeling dalam kamus bahasa Indonesia itu ada istilah kata menyipitkan mata, tapi ada istilah yang sering kali digunakan dalam kata menjeling itu adalah nek wong Jawa ngarani mleroi, atau mleroi ya? Ngelirik, ngelirik. Bukan Iya, melerok beda. Melerok Ya, lain. Ngelirik, Pak. Melerok Iya, beda. tapi ini sifatnya sinis. Ya, melerok itu sinis, kalau melirik itu belum tentu sinis. Ya, meleroi ya, meleroi. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia itu ada kalimat memandang ke samping tanpa menolehkan kepalanya. Ya meleroi kan itu enggak memandang, enggak geser kepalanya kan, cuma meleroi aja gitu. Ya. Jadi ada tatapan sinis tapi dengan ya gitu ya. Kalau melirik kan belum tentu cemburu ya, belum tentu karena sinis ya. Tapi yang namanya meleroi biasanya itu karena ada kata-kata sinis sedikit di dalamnya, mengandung unsur sinis ya. Makanya di sini menjeling cemburu, ya, meleroi. Melerok. Oke. Kalau melirik itu biasanya hati begitu Pak, ada rasa jatuh cinta gitu, maka melirik gak berani tatap muka. Saya mau melirik Bu Sri Rahayu. Iya. Ya, awalnya Ayo, begitu, Bu. Melirik aja sih. Nggak pernah melirik kok, Pak. Langsung kenal saya mah. Iya. Jangan lirik-lirik ya. Ya. Lirik ra balik malah medeni. Itu kan Ya, yang kalau ada, itu, Bu. Jadi kalau baca tuh coba diperhatikan ada kalimat-kalimat yang baru nggak muncul. Ini kata menjeling kan jarang diucapkan nih, ya. Ya. Kata menjeling jarang diucapkan. Bahkan di percakapan kita hari-hari jarang ketemu tuh ada orang ngomong menjeling itu. Tapi sering Pak melerok, jadi bahasanya di melerok bukan di menjeling. Ya, tapi bahasa Indonesia jarang diungkapkan ya. Bahasa Jawa sering kali ngomong melerok. Iya. Oke. Pak Gembala, ada sesuatu yang disampaikan Pak Gembala katakan dengan diskusi atau sharing kita dari dua pasal ini. Ya, nah, yang menjeling tadi ayat mana, Pak? 17, Pak. 17. 17. 68 ayat 17 dikatakan, hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu? Nah, kata menjeling cemburu itu. Oh, pada gunung-gunung yang dikehendaki Allah. Ya, kepada gunung-gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya. Jadi ini kata-kata personifikasi ya, gunungnya bisa cemburu kan gitu ya. Ya. Nah, jadi ini bukan kalimat biasa, tapi ini kata-kata personifikasi. Kayak gunung-gunung melompat-lompat itu kan juga istilah personifikasi ya. Dalam bahasa Indonesia pasti tahu lah istilah-istilah yang begitu. Kata-katanya indah sekali. Ada yang mau disampaikan Pak Yer? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Sebelum ini doa buat rencana Paskah di Kali Putih, sama doa buat
murtadin ini. Masa banyak ancaman ya, penginjil seperti Pak Aceh dan yang lainnya. Berdoa supaya, kenapa? Karena hal ini banyak terjadi sekarang ini ya. Nah, seperti penganiayaan dan lain sebagainya, itu tolong didoakan. Ya. Kemarin dapat SMS, dapat telepon dari teman saya, ada salah satu penginjil ya, dari kalangan kita lagi khotbah itu diserbu, suruh berhenti. Gereja tersebut, saya nggak sebutkan gerejanya, tolong dibantu doa karena Paskah di Kali Putih dan sebagainya, sama di doa buat Pak Kate sekalian. Oke, itu tanda-tanda kebangunan rohani akan segera terjadi. Biasanya dimulai dari banyaknya aniaya baru ada lawatan Tuhan yang lebih dahsyat. Ya. Bukan berarti aniaya itu kita harapkan ya, tetapi dalam banyak kasus di masa-masa yang sulit seperti itu, banyak ancaman, Tuhan akan menyatakan kuasanya lebih dahsyat lagi. Kita doakan nanti. Mohon Pak Dakimo berdoa untuk itu ya. Pak Dakimo. Pokok doa-doa yang tadi diucapkan Pak Yos, nanti Pak Dakimo berdoa ya. Oke. Yes. Oke, berikutnya kita akan berdoa buat bangsa dan negara. Jadi Alkitab kan mengajarkan supaya kita berdoa bagi bangsa, para pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, karena mereka wakil Allah supaya diberikan hikmat, akal budi, cara, strategi untuk mengatur bangsa ini menjadi lebih baik. Ya, kita doakan pemerintahan ini. Nanti bisa Ibu Lili berdoa buat bangsa dan negara ini ya. Lalu yang ketiga, nanti kita akan berdoa untuk kabupaten kita, Semarang. Ini kan mau berulang tahun ya, tanggal 15 besok berulang tahun. Dan di kota kecamatan Tuntang ini saya juga diminta untuk berdoa secara Kristen. Ya, berdoa secara Kristen, saya sudah dihubungi untuk menyampaikan doa. Nah, berharap di dalam ulang tahun ini pun kabupaten kita makin hari makin menikmati kebaikan Tuhan, rakyatnya sejahtera, para pemimpinnya hormat kepada Tuhan. Ya, mereka diberikan kemampuan untuk memimpin baik dari tingkat kabupaten maupun sampai tingkat ke RT dengan cara yang lebih bijaksana. Oke, itu Pak Sri ya, berdoa untuk kabupaten kita. Halo, Bu Sri. ada gambarnya? Ya, oke. Kabupaten. Nanti Mbak Dan berdoa buat gereja kita, ya, gereja. Mulai dari rencana pembangunannya kaitannya dengan pembangunan ya, yang kita tahu itu perlu sekali, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, direnovasi gitu. Doakan untuk itu. Ya, juga tentang pengurusnya ya. Ya, kemudian nanti Bupati doakan untuk orang-orang yang sakit Bu ya. Ya, supaya ditolong Tuhan, mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan luar biasa. Nanti, nanti Bu Eli bisa berdoa untuk Kali Putih ya, khusus Kali Putih. Ya, dan Gentong ya, Kabupaten Gentong. Karangjati, Pak Jarwani. Karangjati ya, supaya ada kegerakan di sana. Gimana Pak Jarwani, sakit apa? Pak Jarwani udah sehat ya? Belum tahu. Karena itu udah masuk mendaftar untuk fellowship hari Rabu. Oh iya, mungkin. Di Ungaran. Jadi kelihatannya sudah sehat.
Oke. Kemudian Pak Yos bisa berdoa untuk Bawen dan sekitarnya, Pak Yos. Ya, siap. Ya, Pak Yos. Nanti saya akan berdoa buat kita, keluarga-keluarga yang ada di grup ini, yang kita sedang fellowship ini. Nanti kemudian yang terakhir nanti Pak Gembala bisa menutup dalam doa, ya, dalam doa penutup dan berkat buat kita semuanya. Ya, nanti ya doakan juga untuk pergumulan dari kita masing-masing, ya. Nanti saya akan berdoa sekali lagi untuk semua keluarga yang ada dalam Zoom ini. Mari kita akan angkat bersama-sama dengan pokok-pokok doa yang sudah tadi saya sebutkan. Sesuai dengan bagian masing-masing, kita berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, supaya semua apa yang kita rindukan bisa ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.